Halo Tribuners, selamat malam dan apa kabar Anda? Senang sekali saya Putri Utami kembali menyapa Anda di Ambon hari ini, edisi Kamis 5 Maret 2026. Di mana selama beberapa menit ke depan kami akan menghadirkan sejumlah informasi terbaru dari beberapa daerah di Maluku untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Unpati resmi polisikan 15 mahasiswa, diduga kader HMI merusak hingga bakar fasilitas kampus. Kasus dugaan pengerusakan dan pembakaran fasilitas kampus di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Patimura Ambon akhirnya berlanjut ke ranah hukum. Pihak kampus resmi mempolisikan 15 mahasiswa atas insiden ricuh yang terjadi saat aksi demonstrasi pada Selasa 3 Maret 2026. Laporan tersebut dibuat langsung oleh Wakil Rektor 3 Unpati, Nur Aida Kubangun, di SPKT Polresta Ambon, Rabu 4 Maret 2026 siang. Laporan itu tercatat dengan nomor LP-B-240-3-2 2026-SPKT-Polresta Ambon-Polda Maluku tertanggal 4 Maret 2026. Menurutnya, setelah laporan diterima, aparat langsung bergerak cepat. Akibat aksi anarkis tersebut, total kerugian ditaksir mencapai 67 juta rupiah. Sejumlah fasilitas kampus dilaporkan rusak berat, termasuk gazebo yang dibakar hingga hangus. Saat dikonfirmasi terpisah, Wakil Rektor 3 Unpati Nur Aida Kubangun memilih irit bicara. Diketahui insiden bermula dari aksi demonstrasi yang digelar oleh Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI Komisariat Ekonomi dan Bisnis di lingkungan FEB Unpati. Berdasarkan flyer yang beredar luas, aksi tersebut merupakan jilid 2 dan mencantumkan logo HMI serta seruan terbuka kepada kader HMI cabang Ambon untuk turun ke lapangan. Awalnya aksi itu diklaim sebagai bentuk solidaritas terhadap kasus penikaman yang menimpa mahasiswa FEB Unpati Datu Huseiklet Soin yang hingga kini masih menjalani perawatan di RSUP Leimena Ambon. Namun situasi berubah mencekam sekitar pukul 3 sore waktu Indonesia Timur. Masa diduga menyiram bensin ke tiang gazebo di halaman fakultas sebelum membakarnya. Asap hitam pekat terlihat mengepul tinggi dan sempat viral di media sosial. Tak hanya pembakaran, kaca jendela pecah, papan informasi dirusak, hingga terjadi adu mulut dan kontak fisik dengan petugas keamanan kampus. Aktivitas mahasiswa lain yang sedang kuliah maupun mengurus administrasi akhir studi pun terganggu. Ironisnya, aksi anarkis itu terjadi setelah adanya kesepakatan bersama insiden penikaman mahasiswa FEB Unpati yang ditandatangani pada 27 Februari 2026. Kesepakatan tersebut disaksikan langsung oleh Rektor Unpati, Freddy Leiwak Abesi, serta Kapolda Maluku, Dadang Hartanto. Dalam kesepakatan ditegaskan bahwa insiden penikaman merupakan tindak kriminal murni. Seluruh pihak sepakat mendukung kepolisian untuk menangkap dan memproses pelaku sesuai hukum yang berlaku. Kampus juga berkomitmen memberikan pendampingan dan bertanggung jawab atas perawatan korban. Semua pihak menyatakan komitmen menahan diri serta menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan kampus. Namun komitmen itu seolah terabaikan ketika fasilitas kampus justru menjadi sasaran amukan massa yang mengatasnamakan solidaritas. Peristiwa ini menjadi tamparan keras bagi dunia pendidikan di Maluku. Kampus yang seharusnya menjadi ruang akademik dan adu gagasan berubah menjadi arena ketegangan dan kekerasan. Kini, publik menanti langkah tegas aparat penegak hukum dalam mengusut tuntas pihak-pihak yang terlibat dalam aksi perusakan dan pembakaran fasilitas kampus. Semua mata tertuju pada proses hukum dan upaya pemulihan pasca kerusakan di kampus kebanggaan masyarakat Maluku tersebut. Iya, hari ini sudah tadi barusan kami terima laporan di SPKT, Wakil Rektor langsung melaporkan, membuat LP langsung ya. Untuk itu nanti kami akan tindak lanjuti. Untuk jumlah kerugian yang sudah disampaikan mungkin hari ini? Kami belum lihat kembali, nanti kami akan sampaikan kembali informasi.
ada tiket penyidikan didampingi gue, ya. Itu selesai itu nanti. tak laporkan hasil. Informasi berikutnya Tribuners, sidang PT Tanimbar Energi, Sekda akui tak laporkan hasil telaah, disposisi diteliti jadi sorotan. Kasus dugaan tindak pidana korupsi PT Tanimbar Energi kembali bergulir di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, Selasa 3 Maret 2026. Agenda persidangan masih berfokus pada pemeriksaan yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum, Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Tanimbar atau KKT. Saksi yang diperiksa kali ini adalah Ruben Benhard Vioto Moriolkosu yang menjabat sebagai PLT Sekda sejak 2020 dan melanjutkan menjadi Sekda definitif hingga 2023 karena tengah menjalani masa tahanan di Rutan Ambon. Ruben memberikan keterangan melalui sumber virtual. Banyak fakta menarik yang diberikan dalam keterangan saksi kali ini. Disposisi penyertaan modal PT Tanimbar Energi selalu menjadi tanda tanya besar dan beberapa saksi telah mengakui adanya disposisi itu. Namun salah satu pihak yang paling penting dalam menjelaskan disposisi ialah Sekda KKT. Sebab jabatan itu merupakan pihak awal yang menerima disposisi untuk diteruskan secara berjenjang. Disposisi ini juga akan menerangkan peran Petrus Fadlolon dalam perkara tersebut. Ruben dalam kesaksian menerangkan bahwa di tahun 2022 terdapat disposisi dari Bupati. Mengingat hanya di tahun itulah surat masuk dari PT Tanimbar Energi ke Bupati. Disposisi itu berbunyi diteliti untuk proses sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku. Surat itu diterima olehnya dan ditindaklanjuti sebagaimana mestinya sesuai arahan ke pihak-pihak terkait secara berjenjang. Lebih lanjut ditegaskan saat ditanya advokat terdakwa apa yang dilakukan jika disposisi diarahkan sebagaimana mestinya dan apakah penganggaran dapat dilakukan jika terdapat masalah. Tegas saksi bahwa seharusnya ditindaklanjuti sebagaimana mestinya dan tidak boleh melakukan pencairan. Namun buktinya bahwa pencairan tetap dilakukan. Ia sebagai Sekda tidak mengetahui apa yang menjadi alasannya sehingga pencairan dilakukan. Padahal menurutnya tidak ada perintah dari Bupati Petrus Fadlolon saat itu untuk melakukan pembayaran, melainkan hanya instruksi untuk meneliti. Lebih lanjut bahwa hasil penelitian tersebut seharusnya dilaporkan kembali secara tertulis atau melalui telaah staf kepada Bupati. Namun sayangnya diakui bahwa tidak pernah menyampaikan telaah staf tersebut. Dalam berita acara pemeriksaan atau BAP tertanggal 3 Oktober 2025, Ruben disebut menyatakan bahwa Direksi PT Tanimbar Energi sering berkomunikasi langsung dengan Bupati tanpa melalui Sekda. Namun pernyataan tersebut disanggah Petrus Fadlolon di persidangan. Ia menunjukkan bukti berupa buku ekspedisi surat masuk dan keluar BUMD Tanimbar Energi tahun 2020-2022 yang tercatat terdapat 22 surat BUMD diterima oleh Sespri Sekda. Bukti itu dinilai bertentangan dengan isi BAP Ruben. Di hadapan majelis hakim, Petrus mengingatkan saksi agar memberikan keterangan yang jujur sesuai fakta administrasi surat dan tidak memberikan pernyataan yang tidak sesuai dokumen resmi. Saksi Ruben Benhard Vioto Moriolkosu yang menjabat sebagai PLT Sekda sejak 2020 dan melanjutkan menjadi Sekda definitif hingga 2023 juga mengakui bahwa tidak ada temuan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK-RI perwakilan Maluku tahun anggaran 2017 hingga 2022. Ini mempertegas dengan kesaksian-kesaksian sebelumnya yang menjawab hal yang sama, yakni tidak ditemukan hasil audit. Mantan Sekda KKT Ruben Moriolkosu mengakui bahwa ada dilakukan penandatanganan
fakta integritas selama masa jabatan Petrus Patlolon. Dalam fakta integritas itu, Sekda bersama kepala dinas lainnya dengan isi bahwa setiap pelaksanaan tugas semua berpedoman pada ketentuan dan tidak melanggar perundang-undangan. Saksi juga menandatangani hal tersebut dan diakui saksi dalam persidangan juga terungkap bahwa Ruben pernah mendampingi Bupati Petrus Patlolon dalam pembahasan pembagian participation interest 10% Blok Masela bersama DPRD Provinsi Maluku dan Kementerian ESDM dan Menko Marves di Jakarta. Ia mengakui bahwa keberadaan BUMD PT Tanimbar Energi merupakan syarat mandatori untuk memperoleh dan mengelola PI 10% Blok Masela. Tanpa BUMD tersebut, pemerintah daerah Kepulauan Tanimbar tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan porsi PI. Selain itu, atas sanggah terdakwa Johana J. Lololuan, Ruben juga mengakui pernah melakukan perjalanan dinas bersama BUMD Tanimbar Energi dalam rangka memperjuangkan porsi PI Blok Masela tersebut. Ruben memaparkan secara teknis proses penganggaran rencana anggaran belanja daerah. Ia menegaskan bahwa pembahasan teknis dilakukan oleh tim anggaran pemerintah daerah yang dipimpinnya selaku ketua TAPD bersama DPRD serta melalui evaluasi pemerintah Provinsi Maluku sebelum ditetapkan menjadi Perda APBD. Ia menambahkan sebelum Bupati menandatangani RAPBD dan APBD, Sekda bersama TAPD terlebih dahulu menandatangani surat pernyataan kesesuaian yang menyatakan bahwa seluruh materi dan anggaran dalam APBD telah disusun secara benar dan sesuai ketentuan perundang-undangan. Dalam hal pencairan dana penyertaan modal BUMD tahun 2020-2021, Ruben mengaku tidak ada perintah atau disposisi dari Petrus Patlolon. Ini kali kesekian saksi-saksi menegaskan bahwa tak ada dana yang dialirkan ke Petrus Patlolon. Dalam kesaksiannya, Ruben secara tegas mengakui bahwa tidak ada dana badan usaha milik daerah atau BUMD yang mengalir pada mantan Bupati KKT Petrus Patlolon. Ia juga mengakui bahwa proses seleksi direksi dan komisaris BUMD Tanimbar Energi telah dilakukan sesuai mekanisme yang berlaku. Selain itu, tidak pernah ada permintaan sejumlah uang dari calon pengurus untuk diserahkan kepada mantan bupati. Selain itu pula pada 2023 saat menjabat sebagai pejabat bupati, dirinya menerima dan menyetujui laporan keuangan BUMD Tanimbar Energi melalui persetujuan RUPS tanggal 29 Agustus 2023. Laporan tersebut memuat dana penyertaan modal tahun 2022. Sementara itu Petrus Patlolon telah mengakhiri masa jabatannya pada 21 Mei 2022 sebelum persetujuan laporan keuangan tersebut dilakukan. Dalam persidangan, Ruben juga mengakui tidak menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap BUMD PT Tanimbar Energi, sebagaimana diamanatkan dalam pasal 131, 135 PP nomor 54 tahun 2017 tentang BUMD dan pasal 29 Perda nomor 11 tahun 2021 tentang Persesroda Tanimbar Energi. Pengakuan ini tentu menjadi sorotan dalam persidangan yang masih akan berlangsung dengan agenda pemeriksaan saksi berikutnya. Diketahui Tribuners mantan Sekda KKT itu diperiksa di meja persidangan kurang lebih 3 jam 40 menit. Tentang tidak boleh dilakukan pembayaran gaji yang bersumber dari dana penyertaan modal, pernah berikan keterangan staf kepada saya selaku bupati? Untuk dari saya tidak ada. Tidak ada ya, tidak pernah memberikan keterangan kepada saya selaku bupati ya? Tidak pernah ya? Ya. Perlu penegasan, tidak pernah memberikan keterangan staf Tidak kepada pernah saya berikan. Tidak pernah. Baik. Saya masuk kepada BAP saudara saksi pada poin ke-11. Poin ke-11 BAP tertanggal 3 Oktober 2025 pada poin 11 berikan surat keputusan tentang
pelimpahan kewenangan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan. Tunggu. Layanan DPRD Maluku dorong pemerataan lembaga vertikal dan layanan SIM di Bursel. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Provinsi Maluku mendorong pemerataan lembaga vertikal seperti pengadilan dan kejaksaan serta layanan pembuatan surat izin mengemudi atau SIM di Kabupaten Buru Selatan. Dorongan tersebut disampaikan sebagai respons atas keterbatasan pelayanan hukum dan administrasi yang hingga kini masih harus diakses masyarakat ke daerah lain, terutama Kabupaten Buru. Aspirasi ini mengemuka saat Komisi 1 DPRD Maluku melakukan pengawasan tahap pertama di Buru Selatan beberapa waktu lalu. Ketua Komisi 1 DPRD Maluku, Solihin Buton, mengatakan bahwa hingga saat ini Buru Selatan belum memiliki sejumlah lembaga vertikal strategis seperti pengadilan negeri dan kejaksaan negeri. Akibatnya, masyarakat masih bergantung pada Kabupaten Buru untuk memperoleh layanan hukum. Menurutnya, kondisi tersebut tidak hanya memperhambat proses pelayanan, tetapi juga membebani masyarakat dari sisi biaya dan juga waktu tempuh. Selain lembaga peradilan, Komisi 1 juga menyoroti belum tersedia fasilitas pelayanan SIM di Buru Selatan. Selama ini, warga yang hendak membuat atau memperpanjang SIM harus melakukan perjalanan ke Kabupaten Buru. DPRD Maluku menilai pembentukan unit pelayanan SIM di Buru Selatan akan memberikan dampak signifikan terhadap efisiensi pelayanan publik sekaligus meningkatkan kepatuhan administrasi kendaraan bermotor di daerah tersebut. Meski pembangunan lembaga vertikal menjadi kewenangan pemerintah pusat dan layanan SIM berada di bawah otoritas kepolisian, DPRD Maluku menyatakan komitmennya untuk mengawal aspirasi melalui koordinasi dan rekomendasi resmi kepada instansi terkait. Pengawasan ini lanjut Solihin merupakan langkah awal untuk memastikan kebutuhan dasar pelayanan hukum dan administrasi di Buru Selatan dapat segera direalisasikan. Kita ke berita terakhir, Tribuners. Geledah Bapelitbangda dan Dinas Koperasi, Kejari Malteng amankan 18 bundal dokumen Bansos. Tim penyidik Kejaksaan Negeri Maluku Tengah telah melakukan upaya paksa penggeledahan kantor Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah atau Bapelitbangda Maluku Tengah dan kantor Dinas Koperasi UMKM Maluku Tengah, Rabu 4 Maret 2026. Penggeledahan tersebut dilakukan sebagai salah satu rangkaian agenda penyidikan sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam penyaluran bantuan sosial atau Bansos. Penggeledahan itu didasarkan surat penggeledahan nomor PRIN 45-FD.1/01/2026 dan surat perintah penggeledahan dari Pengadilan Negeri Masohi nomor 1/PID.B.-2026-PN MSH tanggal 27 Januari 2026. Tim penyidik berhasil mengamankan sejumlah dokumen, antara lain 18 bundal dokumen terkait dengan perencanaan penyaluran Bansos pada Dinas Koperasi UMKM Maluku Tengah tahun 2023.
Selain dokumen perencanaan, Kejari juga mengamankan 1076 dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan penyaluran bansos pada Dinas Koperasi tahun anggaran 2023. Ada pula 1 unit alat elektronik yang disita tim penyidik Kejari Maluku Tengah. Dokumen-dokumen tersebut selanjutnya akan diajukan penyitaan pada Pengadilan Negeri Masohi. Dalam konferensi pers yang berlangsung sore, Kepala Kejari Maluku Tengah, Herbert Pesta Hutapea, mengimbau sejumlah hal kepada pihak-pihak terkait. Selain itu, Kejari juga menegaskan agar masyarakat tidak mudah percaya dengan pihak-pihak tak bertanggung jawab yang mengatasnamakan Kejari untuk tindakan yang mengarah ke pemerasan. Kepala Kejaksaan Negeri Maluku Tengah beserta jajaran tim penyidik juga menegaskan tetap bekerja secara profesional, berintegritas dan akuntabel, serta melaksanakan proses penyidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan prinsip zero KKN. Sampai dengan pada hari ini Rabu tanggal 4 Maret 2026 sekira pukul 10.00 WIB sampai dengan selesai, tim penyidik pada Kejaksaan Negeri Maluku Tengah telah melakukan upaya paksa berupa penggeledahan pada 2 kantor, yaitu kantor Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Maluku Tengah dan kantor Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Maluku Tengah. Berdasarkan surat perintah penggeledahan nomor PRIN 45-Q-1-11-FD-1-01-2026 dan penetapan izin penggeledahan dari Pengadilan Negeri Masohi nomor 1-PIT-B-2026-PM-MSA tanggal 27 Januari 2026. Bahwa penggeledahan tersebut dilaksanakan sebagai salah satu rangkaian agenda penyidikan sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi, penyaluran bantuan sosial pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Maluku Tengah tahun anggaran 2023. Dan tim penyidik berhasil mengamankan sebagai berikut. 1. 18 bundel dokumen terkait dengan perencanaan penyaluran bansos pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Maluku Tengah tahun anggaran 2023. Yang kedua, 1076 dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan penyaluran bansos pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Maluku Tengah tahun anggaran 2023. Yang ketiga, 1 unit alat elektronik. Bahwa terhadap dokumen-dokumen tersebut yang diperoleh dari penggeledahan hari ini akan diajukan penyitaan pada Pengadilan Negeri Masohi. Bahwa setelah tindakan penggeledahan tersebut, Kepala Kejaksaan Negeri Maluku Tengah kembali menghimbau kepada pihak-pihak yang terkait untuk tidak melakukan upaya-upaya merintangi, menghilangkan atau merusak alat bukti, serta berusaha untuk melakukan upaya melobi penyelesaian perkara ini. Tribuners, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Ambon hari ini. Saya Putri Utami mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa dan amato. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.